Dengan adanya gelang detektor, Gunawan sangat tidak nyaman. Kasus sengketa tanah yang menyeret mantan perili mobil nasional Gunawan Muhammad alias Yayang, membuat dirinya harus merelakan dipakaikan gelang detektor pada pergelangan kakinya. Kuasa hukum Yayang, Sulasmin yang disampaikan kepada wartawan newsviralkata.com yang ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu, 28 Agustus 2024. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angkat bicara bahwa tidak ada alasan gelang detektor ini dipakaikan di kaki Yayang. Selama penyidikan, baik di kejaksaan sampai di pengadilan, terdakwa sangat kooperatif. Ini bukan permasalahan yang berat, artinya terdakwa tidak akan barang bukti dan segala macam. Jelasnya, Sulasmin juga menambahkan, bahwa Yayang sudah memohon kepada kejaksaan agar gelang detektor ini dilepaskan. Apa yang menjadi keberatan dan apa alasannya? Hingga saat ini gelang belum dilepas dari kaki Yayang, tambahnya. Sementara itu, Yayang juga mengatakan hal senada, menyampaikan ketidaknyamanan atas gelang detektor yang menempel di pergelangan kakinya. Dengan adanya gelang detektor, Gunawan sangat tidak nyaman, dikarenakan gelang ini gak bisa dilepas. Kalau mau menjalankan 5 waktu, ibadah sholat maka harus dicas kalau lobet ngedrop. Tuturnya. Yang menjadi pertanyaan apa? Terkait tadi masalah yang tadi, tadi saya menyikapi tentang terputusnya keterangan saksi. Banyak yang terputus antara tersangka, terdakwa ini tidak memahami sebuah data-data itu, Pak. Seperti apa, Pak, jawabannya? Jadi berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan tadi, kita semua menyaksikan bahwa terkesan sekali atau terbukti sekali bahwa saksi ini hanya menyampaikan apa yang menguntungkan bagi mereka. Padahal saksi itu jelas ya harus menyampaikan apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar, ya apa adanya. Itu yang kami inginkan dalam persidangan ini agar perkara ini menjadi jelas dan terang. Dari tadi kami sudah menyampaikan banyak sekali kejanggalan ya dalam proses perkara ini ya, mulai dari pembebasan lahan ya, bagaimana klaimnya mereka ya enggak. Tadi kami juga mempertanyakan tentang legalitas daripada Bumi Tentram Waluyo sendiri ya enggak. Karena kami menemukan banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa entitas daripada PT Bumi Tentram Waluyo ini sampai saat ini masih sangat dipertanyakan. Domisilinya di mana, apakah dia taat dengan pajak atau segala macam. Yang jelas ya, Bumi Tentram Waluyo itu pernah 2 tahun hanya membayar PBB untuk tanah ini ya, tanggal 98 dan 99, tapi tahun 2000 ya, PBB-nya mereka itu sudah dibatalkan oleh kantor pajak. Itu satu. Yang kedua, proses dari terbitnya SP3L dari 97 itu sebenarnya ya, berapa tahun sampai SIPPT itu timbul. Nah, itu tidak disampaikan tadi. Padahal Bumi Tentram Waluyo itu sudah sempat mengajukan sampai 2 atau 3 kali permohonan dan itu ditolak. Jadi rekomendasi yang tadi menjadi dasar Bumi Tentram Waluyo untuk mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah mereka itu sebenarnya itu lemah. Apalagi kami bisa buktikan dalam persidangan tadi ya. Ini ya, kami punya buktinya bahwa BPN itu tidak semata-mata hanya menyatakan seperti itu, bahwa itu tanah Egendom. Ada pernyataan dari Kanwil BPN sendiri ya 2011 yang menyatakan bahwa tanah Pramuka Ujung itu dasar alas haknya itu adalah tanah-tanah adat. Betul. Dan
Kalau selalu dalam BAP-nya itu disebutkan bahwa salah satu dasar yang memperkuat kepemilikannya itu adalah misalnya surat surat dari kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat, ya, kami bisa buktikan bahwa BPN Jakarta Pusat itu menyatakan bahwa itu ada sengketa di situ, ada tanah adat, ada tanah ini, tapi semuanya ya dikembalikan kepada Kanwil dengan bukti-bukti yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak mutlak atau tidak solid bahwa BPN itu menyatakan bahwa ini adalah tanah barat. Dan kami juga dalam persidangan mempertanyakan, karena selama ini ya klaim dari Bumi Tentram Waluyo itu adalah tanah tersebut adalah miliknya dia, ya, berdasarkan Egenum Performir 155550. Tapi kami sejak berperkara sampai sekarang, ya baik perkara itu di Tun ataupun sebelumnya ya dari tahun 97 sampai sekarang, kami tidak pernah melihat bentuk seperti apa. Makanya tadi dalam persidangan kami pertanyakan bagaimana cara Bumi Tentram Waluyo ya mendapatkan Egenum Performing 15550 tersebut. Tapi saksi ini kembali lagi tidak menjawab pertanyaan kami, cuma menjawab bahwa itu berdasarkan penelitian ini. Kami tahu, oke, kalau misalnya BPN menyatakan berdasarkan penelitian mereka ini ada tanah adat, tapi apa hubungannya dengan 15550? Selalu dia sekarang mau mengajukan klaim dengan menggunakan 15550 tapi tidak yakin, kemudian mengajukan klaim lagi bahwa tanah kepemilikannya itu dasar hukumnya adalah SP3L, padahal jelas dalam SP3L tersebut ya itu dia harus mengganti atau membebaskan ya mengalihkan haknya ya, dari hak dasar ya. Tahun 97 sudah ada kesepakatan antara kami ini pelakunya ya tahun 97 dengan Bumi Tentram Waluyo bahwa Tentram Waluyo akan membayar kami ya nggak, tapi hal tersebut tidak pernah dia lakukan gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang bisa kita temukan. Bang, tadi pihak saya juga bilang katanya giringnya itu karena beda tempat, berarti Dawasari katanya, benar nggak tuh? Jadi gini, ya itu giring timbul. Saya akan mungkin kita katakan bahwa tidak dari Rawasari, itu jelas dari Rawasari, karena kita bisa buktikan dari tahun 63. Jadi gini, dari tahun 63 kita membuktikan bahwa itu giring dari Kelurahan Rawasari yang berasal belahan pramuka bebas ya dari eks hutan kayu, sebagian masuk ke Kelurahan Rawasari ya kan. Dari situ kita dibuktikan giringnya, dikeluarkan dari keterangan lurah, dari kantor IPEDA, dari dulu ada kuliah tersenya dulu ada. Jadi begini, saya jelaskan ya. Dulu yang namanya Matraman itu luasnya luar biasa. Itu terdiri dari hutan kayu, ya. Kemudian dari hutan kayu dibagi-bagi lagi. Memang tanah-tanah ini sebagian ada yang di hutan kayu pada waktu itu. Tapi ketika ada pembangunan jalan pramuka, ya enggak, pembebasan jalan pramuka itu, ya, tanah yang tadinya ada di dalam hutan kayu ada di seberang. Karena itu secara administrasi ya lurah pada saat itu ya melakukan penelitian segala macam ya disebutkan yang tadinya eks hutan kayu menjadi Rawasari. Ada itu surat-suratnya tuh ada semuanya, dokumentasinya komplit, semua komplit ya. Makanya ya tadi terakhir saya pertanyakan alasan saksi menyatakan ini adalah kepemilikan ini palsu, itu salah satunya kan adalah tidak terdaftar di kelurahan di Kelurahan Rawasari karena tidak terdaftar di letter C ya. Itu tidak terdaftar karena tidak
terdaftar di dalam buku letter C-nya atau buku letter C-nya yang hilang. Karena buku letter C itu ya adalah dokumen negara. Kalau seandainya dia hilang, berarti tidak bisa dinyatakan sebagai tidak terdaftar. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau tidak ada buku letter C, ya, semua tanah-tanah Girik yang ada di Lawasari itu dianggap palsu? Kan nggak bisa begitu. Makanya, ya, sesuai dengan peraturan gubernur, bahwa salah satu tugas kelurahan itu adalah mendokumentasikan, mengadministrasikan semua pertanahan yang ada di lingkungannya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi katanya itu hilang, ya, seharusnya menyangkut dokumen negara harus ada laporan polisi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau tidak ada buku letter C-nya, apa yang harus dilakukan oleh kelurahan? Nah, itu kan sudah dimulai dengan adanya konfirmasi dari kelurahan ke kantor IPEDA, kantor IREDA, kantor agraria, segala macam. Itu sudah ada. Nah, sekarang ya semuanya dijadiin satu, alasannya itu tidak terdaftar. Gitu loh. Padahal bukannya tidak terdaftar, tetapi buku letter C-nya hilang. Gitu loh. Itu permasalahannya. Ya kan? Karena ya itu ada dan kita akuin bahwa kita punya awalnya itu terdaftarnya itu adalah di hutan kayu, benar. Tapi seperti tadi saya jelaskan, dengan adanya pembangunan jalan pramuka itu, sebagian tanah itu terpisah dengan hutan kayu yang akhirnya dimasukkan dalam administrasi ke Kelurahan Lawasari. Bukan pemekaran. Jadi karena administrasi itu, dan itu sudah dilakukan penelitian. Jadi pada tahun 87-an ya, itu ada pembebasan pelebaran jalan bypass Ahmad Yani. Karena tanah-tanah ini mau dibayar, makanya dibentuklah tim Satgas untuk melakukan penelitian ini. Sudah dilakukan penelitian semuanya, koordinasi ada Danitla, ada Optik Pusat, ada IREDA, IPEDA, ada agraria, ada kelurahan, ada kecamatan, sampai wali kota ada. Dan semua itu sudah dihasilkan, ininya sudah diklarifikasi. Jadi kalau mereka bilang ini palsu, loh, surat-surat yang kita miliki itu tidak muncul tiba-tiba. Sebagaimana surat palsu kita bikin palsu, ini muncul enggak? Semuanya itu ya diawali dengan proses koordinasi. Apakah ini dokumentasinya semuanya kita punya, kita bisa jelaskan. Menjadi sikap kriminalisasi ya, Om. Sikap terhadap keterangan saksi tadi gimana? Ya, kami menyikapi bahwa ya, saksi ini hanya menjelaskan apa yang menguntungkan bagi dia, tapi tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya fakta hukum yang seutuhnya. Itu yang kami tadi komplain ke majelis hakim, ya, seperti begini, ya enggak? Dia menjelaskan bahwa 634 itu putusannya adalah ditolak rekonvensi, ditolak ini, tolak ini, tapi dia tidak menyatakan, tidak membaca, tidak menyampaikan bahwa salah satu alasan ditolaknya gugatannya adalah karena dia tidak bisa menunjukkan batas. Kan sekarang logika hukumnya, siapa yang punya tanah tapi nggak tahu nunjukin batas? Seharusnya kalau dia klaim itu tanah saya tahu persis batasnya itu dari mana ke mana. Yang kedua, dia dalam kesaksiannya tadi tidak pernah menyampaikan bahwa ada dua putusan awalnya. Kalau kita tidak tanya, dia tidak akan menjelaskan ada dua putusan awal. Padahal jelas-jelas sekali bahwa dia sudah mengajukan gugatan terhadap lurah dan dia menghadapi gugatan dari kami, ya, sehubungan dengan SIPPT terhadap gubernur, dan dia masuk sebagai tergugat intervensi, dan hasilnya sudah jelas. Dan itu tidak pernah dia ceritakan, dia hanya menceritakan ya apa yang mendukung dia aja. Padahal saksi itu kan tadi seperti ini, melihat, mendengar, mengetahui, paling tidak seperti itu. Terus saksi tadi sendiri dari bagian apa?
saksi tadi adalah kuasa hukum dari Puni Tentrang Waluyo. Dan saya tegaskan lagi tadi ya, bahwa pembebasan yang dilakukan itu ya tahun 9 yang katanya tahun 97 ya berdasarkan SP3L itu beda, itu tidak benar. Karena pembebasan itu dilakukan tahun 96, sedangkan SP3L-nya itu ya terbit tahun 97. Bisa kita buktikan. Itu pun sebenarnya jelas ya tertulis dalam surat SIPPT itu. Gubernur mengakui. Tapi tadi dia tetap menjelaskan saksi ya bahwa pembebasan itu dilakukan pada tahun 97. Jadi ada kesan juga saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar. Dan itu kami akan pikirkan lagi langkah selanjutnya apakah kami akan melanjutkan proses hukum. Oke Bang, terkait gelang kaki ya. Oke, baiklah teman-teman, bahwa mengenai detektor atau gelang kaki ini sebenarnya tidak ada alasan untuk dipasang di kaki terdakwa yang bernama Gunawan. Karena apa? Selama penyidikan selama ini baik di Barreskrim sampai di Kejaksaan dan Pengadilan, beliau adalah proaktif. Pertama, kedua, ini permasalahan yang bukan permasalahan yang berat. Artinya dia tidak akan melarikan ibarat barang bukti dan segala macam kan begitu. Jadi tidak ada alasan Pak Gunawan ini dipasang detektor. Nah, oleh karena itu dari Pak Gunawan sendiri memohon kepada kejaksaan seharusnya ini dilepas kan gitu. Keberatannya apa? Alasannya apa? Sampai sekarang Pak Gunawan tidak mengerti kan gitu. Dia proaktif kan gitu. Tidak akan menghilangkan barang bukti. Barang bukti sudah ada di kejaksaan. Jadi alasannya apa? Nah, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, tidak perlu dipasang detektor. Nah, ini kembali ke niat baik daripada kejaksaan dalam rangka hak asasi manusia, seharusnya itu dilepas. Terima kasih. Sudah melakukan pengajuan Pak untuk pelepasannya? Secara lisan sudah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Bang, kalau terkait dengan link detektor itu hanya sebatas lisan dan segala macam, sementara langkah hukum yang dilakukan kejaksaan itu menurut kacamata Abang itu sudah tidak tepat. Apakah nggak ada action lebih lanjut Bang untuk melakukan langkah tegas kepada kejaksaan? Ya, dalam hal ini memang baru kita pertimbangkan ya. Makanya nanti tetap kita mengajukan secara resmi untuk membuka daripada detektor ini kan gitu. Jadi dengan pengajuan secara resmi nanti alasannya apa? Kejaksaan kan Anda ketahuan kan. Nah, ini masih dalam tahap pertimbangan kami. Kalau orang Batak bilang itu lembek kali Bang. Artinya begini Bang, saya melihat langkah yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sangat salah. Semua pengacara sudah setuju Bang. Artinya ketika Abang menyoalkan kejaksaan, saya jamin Bang, masyarakat Indonesia akan dukung Abang kok. Siap. Ya insya Allah nanti tetap kita ajukan secara resmi atau formal. Kemarin memang baru komunikasi secara lisan aja kan gitu. Karena kejaksaan waktu itu saya dengar sedikit ngomongannya kurang enak kan gitu, daripada ditahan kan mending begini kan. Jadi itu artinya secara lisan sambil biasa aja jawabnya sudah begitu, makanya nanti coba kita secara resmi aja. Bang, dari Bang Gunawan sendiri Bang, untuk aktivitas kayak gimana Bang? Apakah Abang harus melapor setiap hari ke kejaksaan atau gimana tuh Bang? Setiap hari sih enggak, cuma keberatan aja, jadi nggak nyaman lah dipakai alat segini di kaki siap yang kita mesti cas kalau habis, jadi apa ya, nggak nyaman, sholat mau ngapain selalu pakai, nggak bisa lepas. Dan lagi apa ya, saya ini hanya kuasa, saya bukan apa yang diduga oleh si saksi Arif, saya melakukan pemalsuan ini, pemalsuan itu, kan itu nggak terbukti semua. Saya hanya kuasa dari pemberi kuasa. Masa saya bisa jadi tersangka atau jadi sedikit kami tambahin bahwa beliau ini statusnya sebagai terdakwa itu belum bisa menerima, belum tahu apa sebabnya kan gitu. Bahwa perlu kita jelaskan bahwa sebagaimana keterangan saksi tadi kan ada dugaan C329 itu dipalsukan atau palsu kan. Nah, hubungan beliau ini terdakwa dengan Giring itu adalah hanya sebagai kuasa.
dia bertindak untuk dan atas nama pemilik giring. Jadi kalau kuasa itu resiko apapun karena dia bertindak mewakili daripada pemilik giring, ya resiko hukumnya adalah bukan kuasa, tapi para pemilik giring. Nah, hal seperti ini yang belum artinya dijawab oleh pihak kejaksaan kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman membantu menyebarluaskan hal ini, nanti posisi daripada Pak Guna masih terdakwa itu bisa bebas. Itu selanjutnya satu lagi menambah dari Pak Jari tadi bahwa mengenai tanah pramuka itu ada sebenarnya tanah sengketa, di mana para terdakwa mendalilkan tanah tersebut adalah tanah bekas milik adat Girikse. Semua mempunyai bukti masing-masing. Di satu sisi pihak pelapor mendalilkan adalah hak mereka dengan dasar SP3L dan sampai SIPPT. Nah, seperti dalam persidangan tadi sedikit terungkap bahwa dari pihak terdakwa, kuasa terdakwa menyatakan bahwa SP3L itu salah satu klausulnya itu kan pihak PT BMB pemohon itu harus membebaskan pemilik tanah atau penggarap. Nah, bila mana dalam jangka waktu 6 bulan tidak dibebaskan, itu kan batal dulu. Nah, menurut artinya berdasarkan hal tersebut, kenyataannya yang dijelaskan adalah para penghuni daripada tanah itu, kan gitu. Dia tidak mempunyai dasar kepemilikan. Yang punya dasar kepemilikan surat-surat adalah para terdakwa ini. Nah, ini kan belum dibebaskan. Nah, berarti secara hukum itu kan SP3L tidak menjalankan isi daripada SP3L itu, PT Termalu ya kan gitu. Ya itu yang menjadi keyakinan kita pihak ini SP3L itu adalah belum bisa dilaksanakan sesuai apa yang ada dalam klausul. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa SIPPT atas nama PP Termalu itu sudah dilakukan proses hukum sampai tingkat PK Mahkamah Agung, di mana salah satu amarnya adalah memerintahkan dulu supaya membatalkan SIPPT itu, kan gitu. Nah, dari dasar keputusan tersebut bisa kita analisa, bisa kita simpulkan sebenarnya ini sudah inkrah, artinya dasar kepemilikan daripada Termalu itu kan udah habis kan gitu, udah dibatalin kan gitu. Kenapa ini dipaksain harus masuk proses pidana? Nah, berharap saya dengan tim lawyer, hakim akan melihat ini bahwa pidana itu, proses pidana tidak lepas daripada bukti formil yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri atau UN. Nah, karena dasar daripada PT Termalu SP3L dan SPPT adalah pertama, SP3L sudah belum bisa melaksanakan kewajibannya, SPPT sudah dibatalkan secara inkrah dan harus dicabut keberadaan SPPT. Nah, oleh karena itu berharap nanti dalam proses pidana ini, karena pelapor itu dasar hukumnya, dasar kepemilikannya juga artinya lemah, tidak kuat, maka berharap para terdakwa ini bisa dibebaskan tanpa syarat. Terima kasih.